Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight bersama saya Salsabila Eskia, peneliti Indef. Hari ini kita akan ngobrol sebuah isu yang lagi ramai di media. Reshuffle kabinet pertama. 5 menteri dicopot, 3 diganti, dan 1 wajah baru muncul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke analisis politiknya seperti apa, ada satu hal nih yang bikin pembahasan kita lebih istimewa lagi, karena kita akan memakai kacamata dari Big Data. Dan balik itu ada Kontinum yang merupakan bagian dari Indef untuk membaca Big Data di internet, lalu bisa mengolahnya menjadi kajian yang bisa bermanfaat bagi kebijakan publik. Telah hadir bersama kita di episode kali ini dengan narasumber kita, Mas Wahyu Triyotomo selaku peneliti Kontinum. Selamat datang Mas Wahyu. Halo. Di What's on Economy. Selamat. Penampilan perdana ini ya untuk dari teman-teman Kontinum di What's on Economy. Nah, kita kan mungkin sebelum kita bahas yang serius-serius banget nih Mas ya, kita mau tahu dulu nih tentang Kontinum, karena kan kayaknya nih belum pernah nih muncul, mungkin pernah muncul, ada yang muncul di YouTube Indef ya, karena kita ada beberapa kalau nggak salah macam podcast juga lah ya dari teman-teman Kontinum ya, tapi tidak pernah di What's on Economy. Mungkin bisa diceritain nggak Mas, kira-kira gimana sih latar belakang terbentuknya Kontinum tuh seperti apa nih, khususnya di analis kebijakan publik tuh kayak gimana nih Mas? Oke, ya sebelumnya terima kasih Mbak Bila atas undangannya. Senang bisa di sini di What's on Economy gitu ya. Iya. Mungkin sedikit bedanya di sini nanti What's on Economy-nya nggak ekonomi banget, tapi lebih kepada gimana coba tadi ya pakai perspektif data dan sebagainya. Mungkin tadi kenalan dulu kali ya Kontinum. Sebenarnya Kontinum ini adalah ya seperti yang tadi disampaikan, ini adalah part of Indef, di mana semangatnya adalah di era teknologi sekarang yang namanya data, internet, apapun itu kan menjadi semakin besar. Dan kita pahami juga bahwa data ini nggak sekedar data ini adalah representasi dari apa yang memang terjadi gitu. Misalkan nih saya mau beli makanan mahal, ngambek ya apapun itulah ya, curhat di sosial media, atau mungkin kita beli di e-commerce, ada kemudian data produk-produknya dari mana dan sebagainya. Ini kan semua adalah data yang memang yang sebenarnya bisa diutilize untuk gimana jadi sebuah insight yang nanti ngaruh ke kebijakan dan sebagainya. Nah, disitulah semangat dari Kontinum. Kita pengen coba gimana gunain kondisi data yang sedemikian besar ini di internet yang sebesar itu untuk kemudian ngasih feeding lah untuk nanti ke insight yang arahnya ke kebijakan ataupun yang sejenisnya kira-kira gitu. Nah, kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, awal kalinya itu sebetulnya dulu di kisaran 2014-2015 lah. Itu cukup lama ya berarti? Iya, cukup lama. 2014 ya? Betul, dulu itu kalau yang salah satu yang memperakarsai saya adalah beliau Prof. Didi yang mungkin yang mengajak para senior dari Kontinum dulu untuk coba kemudian mengcapture. Waktu itu case-nya adalah ini electionnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang pertama kali itu. Nah, di situ tuh coba kita gunain data dari sosial media untuk melihat gimana sih kemungkinan potensi election ini gimana, yang kira-kira menang gimana dan sebagainya. Nah, itu menggunakan pendekatan machine learning juga di prediksi sentimen, dan kemudian yang pasti dengan bot buzzer dan sebagainya itu sudah di-filter dulu dan ditemukan bahwa Pak Jokowi menang tipis, dan itu hasilnya ketika di-compare dengan lembaga survei konvensional itu cukup bersaing gitu. Berarti dalam proses untuk big data ini tadi kan disampaikan ada machine learning gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat nih di sosmed ini kan banyak buzzer, ada bot juga bahkan yang sering kita lihat-lihat di sosmed itu, yang mau di X, Instagram, TikTok dan lain-lain. Terus kira-kira gimana sih Kontinum ini memastikan hasil dari datanya ini tuh berkualitas gitu loh, dan terfilternya gimana Mas caranya? Nah, betul. Buzzer bot dan sebagainya itu mungkin jadi common problem bagi nggak cuma buat kita ya, tapi mungkin juga bagi teman-teman yang mainan sosmed tiap hari gitu juga risih gitu mesti ya. Betul. Kenapa sih tiap hari diginian kok narasinya sama, kok orang-orangnya itu kayak apa ya namanya, unknown, akun baru, followernya 0, followingnya 5, tapi postingannya udah ratusan dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang kemudian mengharuskan kita akhirnya membuat sebuah pendekatan untuk filter dari bot dan buzzer ini gitu. Bentar, berarti ciri-ciri buzzer tadi itu? Sebenarnya ada beberapa. Jadi gini, yang pasti kita dari kita identify buzzer ini, kita juga lihat dari beberapa paper yang sudah publish, dan juga kita compare dengan hasil riset internal kita juga. Ini mungkin ada beberapa ciri gitu ya, mungkin sudah common diketahui juga. Yang pertama kayak
account yang secara usianya itu baru muda, tapi dia postingannya itu udah kayak nggak make sense gitu. Misalkan nih, dia usianya baru seminggu tapi udah posting sekitar 1.000 per tweet atau postingan gitu kan, berarti dia sehari posting berapa ratus kan? Which can make sense untuk orang normal ya kayak kita ya. Gabut banget ya. Bener, gabut banget kayak nggak punya kehidupan gitu ya. Bener. Oke. Terus lanjut Mas. Selain itu juga ada kayak misalkan dia narasinya itu aja gitu. Narasinya template biasanya penuh dengan hashtag yang kayak sama gitu. Nah itu juga jadi salah satu tanda juga. Kemudian dari naming account yang kadang-kadang tuh ada angka aneh di belakangnya. Ada gitu ya kan kayak kayak username default gitu ya biasanya ya. Itu juga jadi salah satu ciri. Nah intinya semua itu kita compile, kemudian kita training dengan machine learning juga, dan akhirnya itu jadi tools kita untuk ngefilter buzzer dan bot itu. Tapi mungkin ini disclaimer ya. Yang kita maksud sebagai bot dan buzzer di sini adalah yang memang kita identifikasi sebagai robot atau akun-akun ternakan. Tapi kalau misalkan ada account atau manusia real yang dia itu punya tendensi dukungan tertentu, tapi dia manusianya ada gitu. Misalkan saya dukung paslon A. Saya ada dan saya memang itu akun itu representasi saya gitu. Nah ini kita tetap kategorikan sebagai user biasa gitu. Oh iya, berarti yang dikategorikan sebagai buzzer itu yang terindikasi bot gitu ya, mungkin bot gitu ya, yang bukan manusia biasa gitu ya. Oke, nah kira-kira nih kan Kontinum ini udah lama berdiri, lumayan lama ya, udah dari 2014 terus. Bentar, 2014 itu cikal bakalnya, tapi officially adanya itu sekitar 2019-an gitu. Oke, nggak beda jauh lah ya dari. Nah kira-kira gimana nih Kontinum dalam menggunakan big data dan akhirnya bisa membaca opini publik di media massa itu sampai akhirnya bisa menerjemahkannya dalam suatu kebijakan publik gitu Mas, karena kan kalau kita lihat beberapa kajian kayaknya bisa sebagai mungkin apakah ada solusi dari hasil-hasil opini publik di media massa gitu Mas. Oke, menarik. Mungkin saya ambil satu contoh case saja ya, yang dulu cukup sempat ramai itu adalah yang kita menganalisis terkait subsidi mobil listrik. Di situ itu kita temukan bahwa sebetulnya masyarakat itu nggak nolak sebenarnya sama mobil listrik, itu nggak nolak. Nggak ada penolakan terhadap mobil listrik karena mereka tahu bahwa ini salah satu upaya untuk namanya mengurangi emisi dan sebagainya. Cuma yang dikomen atau yang dipermasalahkan itu adalah bagian kenapa subsidinya ke situ dulu? Kenapa padahal di satu sisi ada sektor lain yang lebih prioritas gitu ya. Gitu. Nah, di situ proses kita adalah kita mengcapture data di internet. Ya kalau konteksnya itu adalah pemberitaan dan perbincangan ya. Kita capture menggunakan pendekatan keyword yang sudah kita diskusikan dengan para ekonom, mungkin seperti Pak Eko Listianto selaku Direktur Pengembangan Big Data Indef gitu ya, untuk kita meminta pandangan. Setelah itu kita crawling datanya, yang pasti juga dengan potensi buzzer free dan sebagainya gitu ya. Termasuk kita coba take out media-media yang karena sebagian kan atau sebagian besar isunya netral, sentimennya netral gitu ya. Jadi itu coba kita kesampingan juga, kita pilah dalam analisis. Nah setelah itu kemudian coba kita analisis dari sentimen topik menggunakan tools yang kita punya, kira-kira begitu. Setelah itu kita coba diskusikan dengan senior itu ya. Mungkin kita sebut misalnya contohnya Pak Eko gitu. Setelah dirasa oke, kita akan publish, jadi kira-kira gitu. Oke, berarti untuk capturing datanya ini nggak cuma dari media sosial ya, tapi jadi dari media-media besar juga gitu ya, yang ada di berita online gitu mungkin sebutannya kalau sekarang gitu ya. Oke. Nah, kira-kira selain tadi nih yang terkait dengan kajian EV, ada nggak sih Mas kira-kira kajiannya Kontinum yang paling memorable nih menurut Mas Wahyu yang akhirnya bisa kita bicarakan nih gitu ya? Ada nggak? Memorable, mungkin memorable bagi saya gitu ya, bagi saya atau bagi teman-teman Kontinum lah. Ya gitu oke lah. Jadi kita di sekitar tahun 2023 atau 2024 kalau nggak salah, itu kita ada kesempatan di Kementerian Perdagangan di mana di situ kita dapat undangan dari BK Produk. Kita diminta untuk coba kontribut dalam pembahasan terkait produk-produk di Oka Pasar gitu atau e-commerce. Yang dimana waktu itu memang ya sampai sekarang sih sangat hype gitu ya. Perkembangannya sangat-sangat eksponensial dan growth-nya tinggi banget gitu. Di sisi lain growth yang tinggi itu memiliki bahaya laten, bukan bahaya laten ya mungkin bahaya laten buat mungkin ekonomi di Indonesia gitu. Nah salah satu yang mau di capture di situ adalah terkait ini kan tokonya banyak nih. Ini tuh produk-produknya dari mana sih? Gitu. Apakah dari lokal semuanya? Apakah dari impor gitu kan? Apakah dari UMKM? Apakah dari enggak gitu? Soalnya kan sebagian besar ya penjual itu kan UMKM ya. Nah ini kita mau lihat tuh bagaimana persebaran produknya. Dan di situ kita temukan bahwa
98,5% toko yang jualan di situ adalah sebenarnya UMKM gitu. Oke. UMKM. Cuma permasalahannya hanya 3,8% produk. Ini kita lihat dari rasio sales ya. Maksudnya kontribusi sales. Iya. Itu cuma sales dari produk yang benar-benar diproduksi oleh UMKM itu cuma sekitar 3,8%. Oh, dikit ya. Yang berarti sisanya? Sisanya adalah produk-produk dari brand besar atau mungkin produk impor kira-kira gitu. Sehingga di situ notes-nya adalah lagi-lagi ya produk dari UMKM itu meskipun bagus dan sebagainya akan tetap susah bersaing dengan produk-produk yang dari brand yang sudah besar gitu. Yang itu mungkin harusnya jadi catatan bagi diskusi waktu itu sehingga akhirnya mungkin jadi salah satu masukan dari jadi kebijakan juga gitu. Sehingga UMKM ini punya space yang lebih gitu lah untuk mungkin promote produk-produk mereka gitu. Kalau nggak salah dulu di Tokopedia itu sempat ada campaign buatan lokal dan sebagainya. Nah itu mungkin juga salah satu upaya untuk mendorong gitu ya. Bagaimana produk-produk UMKM lokal ini bisa bersaing. Jadi UMKM nggak sekedar jualan produk yang jadi, tapi dia bisa create dan bisa bersaing dari produknya kira-kira. Oke, nah itu menarik banget ya untuk bisa menjadi pembahasan lain gitu kayaknya ya. Nah kalau untuk sekarang nih kira-kira Kontinum lagi ada kajian apa nih mungkin yang bisa kita diskusikan lebih lanjut nih Mas Wahyu nih. Kayaknya menarik banget nih kalau saya dengar-dengar ya kajiannya. Ada apa nih Mas Wahyu? Mungkin tadi udah di-mention sama. Iya, di awal itu ya. Gimana nih? Kan aku dengar ini loh, Kontinum ini ada kajian tentang ini ya, opini publik terkait dengan reshuffle kabinet gitu ya. Nah, kira-kira apa sih temuan dari Mas Wahyu dari setelah melihat-lihat gitu ya di data gitu. Isu apa nih kira-kira yang paling dominan ketika publik ini membicarakan reshuffle kabinet, Mas? Oke. Reshuffle kabinet yang kedua ya, mungkin ya. Iya dong. Karena kan dulu Pak Menteri Riset Saintek ya, iya, salah. Betul. Satrio. Nah itu kan udah lama tuh. Nah yang sekarang ini maksudnya, yang sekarang ini, yang lagi hot ini loh Mas. Yang tanggal 8 kemarin. Iya, ya, betul. kan? Iya. Gimana Mas? Ya di sini jadi kan kalau ini saya coba baca-baca berita gitu ya. Beberapa menteri itu juga kaget gitu, kaget kayak lah nggak ada informasi gawat tiba-tiba di reshuffle gitu ya, nggak ada bridging di awal gitu katanya kan. Saya kaget gitu. Nah kita pun juga kaget pasti kan. Akhirnya dari situlah kita pengen melihat nih. Gimana sih reaksi publik terhadap reshuffle ini? Ada 5 menteri ya yang di reshuffle. Ada Pak Budi Gunawan selaku Menko Polkam, ada Bu Sri Mulyani Menkeu, ada kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pak Abdul Qadir Karding, kemudian ada Menkop Pak Budi Ari, kemudian Menpora Pak Dito Aryo Tejo. Nah selain itu kan ada 3 menteri pengganti baru nih, ada Pak Purbaya Yudhisa Dewa di Menkeu ya, Menkeu. Kemudian ada Pak Mutharudin di Menkop, kemudian ada Pak Ferry Juliantono di Menpora kira-kira gitu. Nah, kemudian yang satu lagi yang terbaru itu ada Pak Gus Irfan yang jadi Menteri Haji dan Umrah itu. Nah di sini kita pengen melihat bagaimana sih kemudian sentimen publik melihat case ini gitu. Apakah mereka itu cenderung oke, wah ini bagus gitu, atau kemudian kayak wah apa ini tiba-tiba reshuffle ada apa dan sebagainya. Nah kita temukan bahwa ini sekelas ya kita mengcapture selama 2 hari dari beberapa riset, ada X, ada TikTok, ada IG, ada YouTube komen ya, YouTube komen karena kan YouTube postingan dari media besar, kita lihat komenannya gimana gitu. Sama yang satu lagi TikTok tadi yang belum disebut itulah. Nah itu kita temukan ada sekitar 44.000 unik perbincangan. Unik perbincangan itu berarti satu postingan gitu, satu komen. Nah like-nya ya bisa jutaan lebih gitu kira-kira gitu kalau di compare, tapi yang kita lihat adalah uniknya gitu. Nah setelah itu kita temukan bahwa kita bandingkan antara sentimen positif dan negatifnya, itu 64,4% itu bersentimen negatif terhadap reshuffle ini gitu. Oke, kenapa tuh? Nah, kenapa tuh? Nah, kita lihat bahwa netizen ini cukup skeptis dengan reshuffle kali ini. Kenapa? Karena dinilai ini tuh skeptisnya itu lebih ke ini tuh benar-benar untuk sesuatu pembaruan teknokrat atau hanya sekitar kayak ya salah politik kepentingan kira-kira gitu. Nah, di sisi lain mereka juga bilangnya gini, ini oke lah yang di reshuffle, tapi kan kenapa yang lain nggak gitu? Maksudnya kenapa reshuffle-nya nggak sekaligus menyeluruh yang
Yang problematik gitu maksudnya. Versi netizen. Versi mereka. Versi netizen. Ya. Menteri problematik menurut netizen gitu betul, ya. Gitu kenapa itu nggak di reshuffle juga gitu ya. Oke. Terus termasuk juga ada beberapa instansi yang nanti disebut juga gitu. Yang sebenarnya bukan menteri juga sih. Yang kenapa ini nggak diganti juga kira-kira gitu. Nah itu ada juga. Nah dari situ kita temukan begitu. Nah yang sekitar 35 sampai 36% ini bersentimen positif karena menilai beberapa menteri yang di reshuffle ini menurut mereka ya ini memang pantas di reshuffle gitu. Kayak let's say ya menurut Presiden kayak Pak Budi Ari selaku Kemenkominfo yang beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan kasus judi online atau mungkin juga Menpora yang dinilai kayak Pak Dito ya. Pak Dito yang dinilai kayak iya ini Pak Dito selama ini kerjanya apaan sih? Nah ada yang nilai begitu juga. Ini lagi-lagi ya netizen. Nah ya mungkin sedikit begini. Salah satu challenge-nya analisis data dari sosial media itu adalah karena serandom itu orangnya, serandom itu bahkan orang yang mungkin kan beberapa program kementerian nggak semuanya ke akar rumput ya, ada yang mungkin kayak program-program yang lebih dalam tanda kutip elitis gitulah programnya, yang akhirnya bisa kita maklumi kalau orang-orang di akar rumput nggak tahu ini jam-jamnya dia ngapain sih gitu. Tapi lepas dari itu ada memang kayak perbincangan kayak ini kok ya ini bagus ini memang sih dia dari si Jopo dan sebagainya karena agak nggak ketahuan juga nih dia kerja nyatanya apa kira-kira begitulah. Kalau dari netizen sendiri ya melihat tadi kan ada mantan menteri dan juga menteri yang baru gitu Misalkan kalau kita bandingkan dengan ex Menkyu Ibu Sri Mulyani dengan yang baru sekarang Pak Purba ya, kalau nggak salah namanya. Itu kira-kira tanggapan netizen itu seperti apa sih Mas? Apakah melihat antara perbandingan dari menteri lama dengan menteri baru ini nih apakah sentimennya negatif atau positif Mas ya? Okay. Terutama untuk Menkyu mungkin karena yang lagi banyak diperbincangkan gitu ya di media ini ya. Apalagi yang rame-rame kemarin ya. Lagi rame. Yang terkait 17+8 ya. Betul. Lah itu gimana itu Mas? Ada komen-komen nggak dari netizen itu? Menarik banget tuh. Jadi gini, kita kemarin coba ngelihat dari 6 ya berarti ya. 6 kementerian ini, menteri atau kementerian mana sih yang paling disorot oleh netizen gitu, yang paling banyak dimention gitu. Nah, kita temukan bahwa Kemenkeu itu unggul jauh. Jadi dia ada sekitar 23.000 mention. Sedangkan kayak Menkop dan sebagainya cuma ribuan lah, 5.000 lah berapa dan sebagainya. Jadi benar-benar dominan banget nih dimensionnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang pertama perpisahan Bu Sri Mulyani yang kemarin bisa dikatakan cukup mengharukan gitu ya. Banyak sekali mungkin kita lihat video di sosial media gitu, bagaimana kontribusi beliau yang sudah puluhan tahun gitu ya, dari beberapa periode sebelumnya gitu ya. Akhirnya banyak yang mengucapkan selamat beristirahat, kemudian terima kasih dan sebagainya. Itu kemudian banyak sekali mendapat perhatian dari netizen. Sisi lainnya kemudian sang pengganti gitu ya, Pak Purbaya disorot netizen karena salah satunya itu beliau menyampaikan bahwa tuntutan 17+8 itu kan hanya dari sebagian orang. Jadi kayaknya enggak. Jadi selama nanti ekonominya fine aja kayaknya ini juga bakal oke deh kira-kira gitu. Nah, di situasi yang mungkin kita tahu ya beberapa hari belakangan demo lah apa dan sebagainya gitu kan cukup dalam tanda kutip panas juga ya gitu ya. Nah, sehingga dengan statement seperti ini netizen tuh merasa kayak ini kayak kita ditantang apa gimana nih? Jadi mereka tuh kayak marah gitu. Padahal baru menjabat gitu ya mungkin ya. Nah, bahkan dari situ ada juga kelakar kayak, wah baru kali ini saya itu lihat ada menteri baru dilantik tapi udah diprediksi bakal di-reshuffle gitu. Itu netizen ya? Netizen ya teman-teman. Memang tidak di-mention siapa menterinya, tapi dari situ kan kita mungkin bisa ngelihat ya, kira-kira common sense kita itu kemana gitu. Nah, tapi terlepas dari itu sebetulnya netizen juga oke dengan kapabilitas beliau karena memang beliau berpengalaman cukup lama di Dewan Ekonomi Nasional, kemudian juga di LPS juga gitu-gitu. Jadi sebenarnya secara kemampuan menurut netizen nggak masalah gitu. Kalau meminjam perkataan dari Ekonomi Indef gitu ya. Sebenarnya mereka sama-sama jago cuma beda mazhab aja. Beda mazhab ya, dan mungkin dari segi komunikasi publiknya aja ya mungkin ya dan itu juga salah satu mungkin concern yang perlu diperhatikan para menteri dan juga pejabat publik ya untuk bisa komunikasi publiknya lebih dijaga lagi. Betul. Oke, nah kira-kira nih kalau melihat dari para netizen yang bercakap-cakap di media sosial dan ramai ini ya Mas Wahyu, kira-kira apakah reshuffle ini tuh sebenarnya menjawab harapan dari publik sendiri atau malah bisa menimbulkan pertanyaan baru gitu dari adanya menteri-menteri baru ini Mas, terutama mungkin nama yang belum pernah ada
di publik, nama yang belum berada. Oke. Kalau kita lihat dari apa yang ada di sosial media gitu ya, dari perbincangan publik dan sebagainya, bisa dikatakan mereka gini ya. Mereka senang dengan reshuffle-nya sebagian kecil, tapi ada sebagian lain yang mereka nggak suka juga. Mereka sukanya dalam artian kayak sebetulnya ini tuh cukup oke gitu, cukup oke dalam artian emang menteri-menteri ini tuh beberapa emang harus dicopot, kayak misalkan yang tadi di-mention gitu ya, yang dinilai netizen kurang menunjukkan kinerja nyata gitu. Tapi di sisi lain ada dua hal nih yang kayak ini jadi benar-benar concern netizen. Yang pertama adalah ini tuh nanti jangan-jangan jadi upaya bagi-bagi kursi dan sebagainya gitu. Termasuk juga yang salah satu yang di-mention itu ya di kementerian baru itu gitu. Ada yang ngomong demikian, tapi itu nggak sebegitu dominan sih, karena secara sentimen dari Kementerian Haji cukup tinggi, sekitar 80% kalau nggak salah. Nah, terus kemudian di sisi lain ya tadi yang di-mention kayak kenapa yang lain tuh nggak di-reshuffle juga, padahal menurut mereka ini juga problematik. Let's say kayak Pak Raja Juli, Menteri Kehutanan, yang dimana beliau kalau di-compare dengan Pak Abdul Qadir Karding tadi yang sama-sama main domino tuh sama tersangka korupsi kalau nggak salah. Nah, netizen tuh nyorotin itu. Ini kenapa dia nggak dicopot juga gitu. Terus yang kedua Pak Natalius Pigai selaku Menteri HAM. Netizen menghubungkannya dengan konteks demo kemarin. Yang menurut mereka ini kayak ada banyak case yang bisa jadi indikasi pelanggaran HAM gitu. Tapi kenapa kok diam aja gitu loh. Nah, itu yang menurut netizen, wah ini Menhan-nya Menham, Menteri HAM. Nah, betul. Menhamnya kok kayak nggak gerak gitu. Nah, itu yang jadi catatan juga. Dan beberapa nama lain yang di-mention tanpa alasan yang jelas ya, kayak Menteri SDM Pak Bahlil, kemudian ada Pak Yulhas juga, ada Pak Erlangga gitu. Dan menarik ada satu nama lagi, Pak Listio, Kapolri. Ini kenapa Pak Listio nggak dicopot juga gitu. Nah itu mungkin sepertinya buntut dari demo kemarin gitu. Demo kemarin yang akhirnya membuat netizen kayak wah ini kayaknya harus di-mention juga nih kira-kira gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dirangkum kira-kira gitu ya. Ya kita bisa lihat dari sentimen tadi 30%-an, 35%-an itu mereka oke lah, ini tuh sudah satu langkah yang bagus, satu langkah dalam tanda kutip upaya bersih-bersih menteri yang kurang perform mungkin kita gitu ya, netizen menilai begitu. Tapi di sisi lain kayaknya ada beberapa hal yang harus dipastikan bahwa ini tuh benar-benar karena reshuffle-nya karena murni reshuffle teknokrat ya, atau rotasi teknokrat, bukan yang sekedar bagi-bagi kursi atau kepentingan. Oke, kita sudah sampai nih di penghujung diskusi kita. Tadi udah seru banget ini bahas mulai dari kontinum itu apa ya. Kayak banyak banget ini ternyata nih kajian-kajian yang seru. Nanti mungkin bisa kita sharing-sharing lagi ya. Dan sampai akhirnya di kajian terbaru nih tentang reshuffle kabinet yang seru banget. Nanti mungkin teman-teman bisa baca hasil kajiannya di mana, Mas? Nah, kalau misalkan mau pengen lihat lebih jauh terkait hasil risetnya Kontinum atau kajiannya Kontinum, bisa kunjungi IG-nya Kontinum di kontinum.id. Jadi di situ kita rajin posting dari apa sih yang kemudian ada di sosial media itu terkait dengan hal-hal terbaru, misalkan kayak tapi ya pastinya terkait sosial ekonomi dan politik, tapi yang related to ekonomi gitu, karena disitulah fokus dari kita. Jadi jangan lupa dikunjungi ya, IG-nya kira-kira. Itu dia, jangan lupa kunjungi Instagram dari Kontinum. Oke, Mas Wahyu, terima kasih. Mungkin ada sepatah dua kata nih untuk diskusi kita, mungkin mau sepatah kata untuk reshuffle kabinet gitu, boleh silakan, atau buat netizen silakan. Kayaknya kalau reshuffle kabinet nanti aja ya. ada silakan untuk ke siapapun lah. Tapi mungkin lebih ke sini sih. Ya, yang jelas bahwa potensi big data internet ya, saya khususnya menyampaikan hal itu sangat besar banget, karena tadi yang saya bilang itu mencerminkan kondisi-kondisi real di masyarakat gitu. Nah, upaya atau semangat untuk coba memanfaatkan itu dalam ranah public policy atau mungkin sejenisnya gitu, itu menurut saya langkah yang sangat bagus banget, tapi memang cukup challenging. Jadi disitulah Kontinum kita coba untuk gimana utilize itu semua, memanfaatkan data-data itu yang harapannya bisa menjadi sebuah terobosan baru atau mungkin bisa menjadi pendekatan baru, penunjang juga dalam konteks perumusan public policy untuk yang pastinya kebaikan masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu untuk diskusinya pada episode kali ini di What's on Economy. Semoga next kita bisa ada diskusi lainnya dengan teman-teman Kontinum yang lainnya. Amin. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Terima kasih Mbak Bila.
Lewat big data dari Kontinum, kita bisa melihat dinamika publik dengan lebih jernih. Semoga reshuffle ini bisa menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih responsif. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi Instagram di @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa.